untuk pertemuan pada hari ini, untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sini, silakan. Doa mulai. Kemudian kita awali dengan tadarus Al-Quran. Nanti kita baca juz amma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk mengawali pembelajaran pada hari ini sudah siap semua untuk pembelajaran? Ya. Kemudian saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Ari Hendra, Nuriatus, Nuri, Sri Kandi, Desi, Jessica, dan sebagainya yang tidak hadir ya. Kemudian coba pakaiannya yang belum rapi dilihat, ada rapi atau belum. Kemudian posisi tempat duduk ya, dari tempat masing-masing ya. Memasuki materi bab 4 di kelas 10, yaitu menghindari alat mazmumah, alat tercela dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap berfoya-foya, kemudian sifat ria, sikap takabur dan sifat hasad. Kemudian sebelum kita masuk ke materi inti, tahu apa arti berfoya-foya? Ya, bersenang-senang bisa, atau mubazir atau tabzir, berlebih. Kemudian kalian juga tahu arti ria? Apa itu? Pamer. Kemudian kalian juga tahu arti takabur? Sombong. Kemudian arti dari hasad? Iri dan dengki. Selanjutnya materi ini nanti kita bahas, tapi sebelumnya tujuan pembelajaran dari ini, tujuan pembelajarannya adalah satu, peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah dan takabur serta hasad. Jadi ada dua tujuan yang nanti kita pelajari, ya, tidak terlalu panjang lebar. Kemudian setelah kita mempelajari materi ini, nanti Pak Guru menyampaikan kuis atau penilaian, bentuknya multi choice atau pilihan ganda, kemudian ada essay. Mungkin itu nanti kita membahas lebih lanjut. Saya bacakan, kita lanjutkan. Materi ini berkaitan dengan menghindari sifat madhumah atau madhumah. Teknisnya adalah kooperatif, model kooperatif jigsaw. Tadi saya sampaikan. Teknisnya bagaimana? Kalian nanti membentuk kelompok, ya, menjadi 4 kelompok.
Nanti saya bagi sesuai dengan materi atau konsep. Yang pertama adalah sikap berfoya-foya, kemudian konsep kedua adalah sikap ria dan sun'ah, kemudian sikap ketiga sikap takabur, dan keempat sikap hasad. Nanti membuat kelompok, satu kelompok itu 4 atau 5 atau 6 tergantung nanti jumlah siswanya. Kemudian dalam satu kelompok itu membuat menunjuk tim ahli, ya, bahasanya tim ahli atau ketua kelompok. Nanti bergabung di tim ahli yang lain menjadi kelompok sendiri. Kemudian tim ahli itu nanti berdiskusi tentang materi yang dari 4 itu saya berikan. Kemudian setelah berdiskusi kembali ke kelompok masing-masing menyampaikan hasil diskusi. Setelah di kelompok awal itu nanti kalian diskusi kembali berkaitan dengan konsep atau materi yang saya berikan. Setelah itu kalian tim ahli nanti menyampaikan atau mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompok. Oke, kita siapkan kelompoknya. Saya bagi terlebih dahulu. Nuri di kelompok 1. Yang lain geser. Apa langsung nanti ini? Kelompok 1 sebelah kanan saya. Kemudian Desi, Jessica, Stikandi, langsung pindah ke sebelah sini. Kelompok 2 siap-siap. Kurnia, Novisa, Rifki, Safa, Rohimah, langsung pindah ke sini. Kemudian kelompok 3 Akrimi, Sintu Nurjana, Selvi, Patrika, Indi, langsung pindah ke sini. Buku di bawah, HP di bawah. Kelompok 4 Dunia, Silmi, Maria, Pandi, Messi. Ya. Dibalik, digabung aja. Dipresentasikan ke depan poin-poinnya saja.
dari sifat hidup berfoya-foya. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Kebutuhan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Harus membuat prioritas mana yang harus dimiliki terlebih dahulu. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang diberikan kepada orang lain. Kebiasaan bersedekah akan memberikan rasa empati kepada orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. Hidup apa adanya akan membuat hati dan pikiran tenang. Ia akan merasa bahagia apabila melihat hidup orang lain berkecukupan. 4. Selalu bersyukur. Menerima dengan senang hati akan semua karunia-Nya dari yang sebuah ketenangan batin. 5. Bertindak selektif dan terencana. Merencanakan kehidupan dari masa datang akan membuat seseorang lebih selektif dan memutuskan penggunaan harta. Membiasakan diri menyisihkan uang saku serta menerima sikap bijak. 6. Bersikap rendah hati. Tak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipergunakan di jalannya. Sesungguhnya kehidupan di dunia merupakan ladang beramal bagi kebahagiaan akhirat. Dan ada juga manfaat menghindari perilaku foya-foya. Yang pertama yaitu banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua membelanjakan sesuai kebutuhan. Yang ketiga membiasakan hidup sederhana. Yang keempat memilih dengan bergaul. Yang kelima sering berintrospeksi diri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa manfaat menghindari sifat ria dan sum'ah dari ilmu. 1. Terhindar dari ide kecil. 2. Terjaga dari sifat nifaq. 3. Mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Konsisten dalam baik. 5. Terhindar dari penyakit hati. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut. Nomor 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep menghindari perilaku takabur. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah menghindari kekurangan dan kelemahan dirinya. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kekurangan dan kelemahan tersebut agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Manfaat menghindari sikap takabur adalah menyadari Allah adalah Maha Hebat. Tumbuh sikap tawadu, hawa nafsu terkendali, disenangi banyak orang, dan terhindar dari dendam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Luz. Terima kasih kalian sudah menyampaikan diskusi yang berkaitan dengan sifat tercela akhlak rahimah. Mudah-mudahan kita menjadi paham tentang sifat-sifat ini sehingga kita dapat menghindarinya. Selanjutnya kita akan mengerjakan kuis. Saya bagi per kelompok, nanti kalau dikerjakan bersama-sama. Setelah selesai, setelah 10 menit dikerjakan, nanti dikumpul.
Sudah saya semua? Ketua kelompoknya melaporkan ke depan. Kita mempelajari tentang menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah dan takabur serta hasad. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad yang pertama adalah terhindar dari penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Iri, dengki, dendam dan sebagainya. Kemudian meluruskan niat dalam beramal, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menyadari Allah yang maha hebat atau maha segalanya. Makanya kita yakin bahwa Allah maha esa, maha kuasa, maha segalanya pokoknya. Yang keempat, terbuka menerima kritik. Jadi setelah kita belajar ini, apabila ada rekan kita, kawan kita yang memberikan masukan tentang kekurangan kita, keburukan kita, kejelekan kita, itu jadikan itu sebagai motivasi, dijadikan sebagai semangat. Ya. Mudah-mudahan niat yang mengkritik kita itu bukan niat untuk menjelekan, tapi niat memperbaiki diri kita masing-masing. Kemudian yang kelima, menjadi pribadi yang tenang. Tenang dalam arti itu tidak berusaha-berusuh, ya. Artinya tenang dalam menghadapi segala perbuatan, perilaku, kemudian menyampaikan hal-hal yang memang itu sesuai dengan apa yang kita ketahui, ya. Perilaku juga kita akan lebih baik. Dan terakhir, meyakini bahwa Allah Maha Adil. Dengan kita menjadi seperti ini, memang sudah porsi kita, sudah takdir kita seperti ini, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi itu secara singkat manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya. Jadi kembali ke berfoya-foya ini, apa yang kita punya, ya itulah. Kemudian tidak perlu dipamerkan kepada orang lain. Ya. Kemudian ada riya, sum'ah, nah itu juga bentuk penyampaian atau perilaku kita yang tidak boleh kita umbar apa yang kita punya kepada orang lain. Kemudian takabur, sombong, apa yang kita punya tidak perlu disampaikan kepada orang lain juga. Kemudian hasad, ya, jadi hati kita supaya tenang dengan menghindari sikap atau sifat tersebut. Nah itu beberapa hal kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Maka kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Al-Nahl.